perkenalkan, nama saya Muhammad Rafida dari mahasiswa di Sipulangka, dan di samping saya ada Muhammad Imam Syafi'i, biasa dia akrab dipanggil Imam. ya. Untuk kali ini pembahasannya spesial banget karena menyangkut pautkan dengan edukatif dan inovatif tentang sejarah berdirinya Warkop Pak D ini. Warkop Pak D kan maksudnya? Iya, Warkop Pak D. Ya, kalau boleh tahu itu sejarahnya gimana sih tentang Warkop Pak D sendiri? Sejarah warung ini, warung kopi yang Bang Imam dirikan, sebenarnya awalnya itu bukan warung kopi, karena dulu sebelumnya itu adalah bekas bakso nuklir, dan waktu setelah bakso nuklir sudah pindah dari sini itu kan sempat ditempatin sama mamanya Bimo tuh jualan es. Nah tadi awalnya Bang Imam tuh kepikiran, wah buka aja nih bakso juga kayak gitu. Tapi kenapa nggak jadi buka bakso? Karena bakso itu beresiko tinggi. Misalkan contoh, saya kan ini kan pemula ya. Kalau misalkan contoh saya ngikutin jualan bakso terus saya nggak laku dalam 3 hari, itu sama aja modal saya itu udah hilang. Karena ada bakso itu batas waktu, istilahnya enak atau nggak enaknya, laku atau nggak laku itu 3 hari. Karena lebih dari 3 hari itu udah nggak enak, udah kayak gitu. Itu awalnya berdiri kayak gitu. Nah pas Bang Imam kepikiran, wah ini mau buka apa ya kayak gitu. Karena Bang Imam tuh punya modal cuma sedikit kayak gitu, punya modal sedikit, terus mainlah muter-muter, ketemu nih warkop. Apa gue buka warkop aja ya? Kenapa dikatakan harus buka warkop? Karena berpikirnya begini, modal kecil, seandainya hari ini nggak laku, mungkin nggak ya kan? Nutrisari itu kan punya pengawet yang misalkan contoh hari ini nggak laku bisa besok bisa lusa, bisa bulan depan kayak begitu. Nah kalau bakso tadi yang Bang Imam ceritain, hari ini nggak laku, 3 hari ini nggak laku, besok atau lusa 3 hari udah harus dibuang, dan itu ngeluarin modal. Sedangkan warkop ini kan barang kering semua dan ada pengawetnya, jadi seandainya dalam 6 bulan nggak laku pun istilahnya barang kan nggak hilang gitu kan, karena dia itu ada pengawetnya. Begitu awal mula berdirinya warung ini. Jadi sebelum nentuin gimana kita mau buka usaha, kita lihat juga tuh modalnya kayak gitu, resikonya dah kayak gitu, cari yang paling minim resikonya, seperti itu. Boleh tahu apa sih yang menginspirasi memang untuk memulai bisnis warkop tersebut? Kalau ditanya inspirasi sih nggak ada kayak gitu. Sebenarnya lebih awalnya karena saya suka nongkrong juga di warung kopi kayak gitu. Awal mulanya di rumah pun ada warung kopi yang persis sama kayak warung kopi saya, bentuknya itu di dalam, adanya posisinya itu di dalam, bisa dikatakan perkampungan kayak gitu. Dan Bang Imam sering duduk nongkrong kayak gitu kan, akhirnya kenapa gue nggak punya pikiran bahwa suatu saat gue bikin usaha nih kayak warung kopi. Jadi gue mau menciptakan, jadi gue nggak perlu nongkrong di warung kopi lain, cukup manggil teman gue atau tetangga bisa nongkrong di warung kopi saya kayak gitu. Selama menjalani warkop tersebut ada nggak sih tantangan terbesar atau terkecilnya? Terus gimana sih cara ngadepin tersebut? Tantangannya begini, pertama di dalam dunia usaha itu ada yang disebut dengan pungli, pungutan liar. Contoh, misalkan kita buka usaha di tempat, misalkan keramaian, itu pasti tuh kita harus lihat dulu RT-nya, kita izin, RW-nya, terkadang ada ormasnya. Saya sebutin aja satu-satu, kadang-kadang ada Portabinya, ada RPR-nya atau GRIB-nya, itu kita tuh istilahnya di keamanan kayak gitu. Kita lihat tuh. Nah dari situ tuh kita berpikir bahwa di dalam usaha itu bukan cuma sekedar kita punya modal, tapi kita juga mikirin bahwa oh di sini nih ada ininya lah, bisa dikatakan bahwa mau masukin itu ada premanismenya, atau jangan dikatakan preman sih, kalau orang bilang tuh ya duit keamanan lah, karena kita kan nyari duit di kampung orang seperti itu. Nah tantangannya itu tuh menyatukan kepala. Contoh misalkan kayak waktu berdirinya warung Bang Imam nih, ada seseorang yang minta uang nih 500.000 sebagai duit keamanan. Terus Bang Imam negosiasi nih, kayaknya nggak sanggup tuh Pak kalau segitu, turun jadi 300, turun lagi jadi 150.000. Bang Imam iyain dah, karena waktu itu Bang Imam jualan mie ayam, jualan mie itu
sekitar harga 6.000 sampai 7.000. Dia berpikirnya ya sama-sama kayak ngasih dia dah gitu satu mangkok per hari kayak gitu. Tantangannya kayak gitu. Nah yang kedua, karena anak muda sini banyak yang mabok, dulu gimana cara nyatuinnya nih, karena sedikit-sedikit senggol ribut mulu dulu. Amar kan waktu itu masih kecil kayak gitu. Saya lebih istilahnya saya tahu nih dari gang yang sebelah sana, sebelah sini itu pada mabok dulu isinya. Nggak boleh kesenggol dikit, pokoknya ribut kayak gitu. Nah kalau dalam mulai usaha nih, saya saranin kayak gitu ya. Kita lihat dulu nih tempatnya. Selain dari tempatnya kita lihat juga tuh keamanan, faktor keamanannya bagus apa enggak kayak gitu. Terus ada nggak sih istilahnya yang tadi Bang yang katakan tuh ya duit keamanan atau pungli-punglinya kayak gitu. Kalau bisa sih diminimalisir kayak gitu. Itu aja sih yang kalau tantangan yang paling beratnya sih kayak gitu. Cara ngatasinya ya kita komunikasi, ajak musyawarah kayak gitu sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan contoh tadi yang Bang yang bilang dia minta 500, kita berpikir nih, wah 500.000 kita aja dulu nyewa warung ini nih sama mertua Bang Imam aja 500. Nah kita aja belum punya omset nih, omset penjualan berapa kita nggak tahu, masih buta lah kalau kayak gitu. Sedangkan kita harus menyisihkan dia 500.000. Seenggaknya kita berpikir kasih dah kira-kira sesuai dengan kemampuan kita kayak gitu. Oh sekian nih 150.000, seenggaknya satu hari itu 5.000 kita sisihkan buat dia lah kayak gitu. Itu aja sih Amar cara ngatasinnya sih kayak gitu aja, lebih musyawarah kayak gitu. Ngajak persuasif lah saya bilang kayak gitu. Itu aja Amar. Nah, terus kalau tentang warkop ya memang kan warkop kalau dari zaman sekarang itu ada banyak. Nah perbedaan warkop Bang Imam dengan warkop yang lainnya itu gimana sih memang? Perbedaannya Iya. pertama saya saranin nih kalau bagi pemula nih kayak gitu nih ya, jangan lupa kalau kita punya usaha tuh lahan parkir sediain biar kita nyaman kayak gitu. Lahan parkir kenapa? Kalau kita punya usaha nggak punya lahan parkir kita bisa dimarahin orang kayak gitu. Nah kelebihan warkop saya punya lahan parkir. Kedua lebih luas, ada yang boleh saya duduk, bisa lesehan juga kayak gitu. Istilahnya bukan lesehan lagi, mau tiduran aja bisa, saya bilang gitu ya kan. Itu tuh lebih keunggulan dari warung kopi Bang Imam kayak begitu. Bang Imam sih nyaranin bebas aja, yang penting jangan ada narkoba kayak gitu aja sih, nggak ada yang lebih. Itu keunggulan dari warung kopi Bang Imam. Pertama punya parkiran, kedua lahannya lebih luas, orang mau duduk boleh, tiduran pun juga silakan kayak gitu. Itu tuh keunggulan dari warung kopi Bang Imam. Untuk ada nggak sih kopi khusus atau makanan khusus di warung Bang Imam tersendiri? Nggak ada. Kalau kayak Bang Imam paling adanya cilor kayak gitu, maklor itu istilahnya bahan yang masih kering karena Bang Imam ini jaganya masih sendirian, bukan kayak warkop lain yang bisa 24 jam. Karena sendirian itu Bang Imam masih punya tanggung jawab istri, anak, nganterin istri, jemput anak, jemput istri, jadinya bukannya ya bagi-bagi waktu kayak begitu. Kalau bicara keunggulan nggak ada sih, karena sebenarnya kalau mau bicara warkop semua sama, cuma nyaman itu doh yang paling utama tuh nyaman dulu kayak gitu. Mungkin nggak, misalkan contoh gini, Amar beli kopi di warung Bang Imam, terus parkir sembarangan, baru nunggu kopi sedikit, Bang tolong Bang pindahin tuh ini aja motornya, baru sekali. Tapi besokannya Amar udah nggak mau tuh balik lagi ke warung Bang Imam. Gua nggak habis itu parkirannya susah, baru buat teguk, baru buat pantat duduk, suruh pindahin motor ya kan. Nah itu keunggulannya. Jadi istilahnya bikin dia nyaman dulu, insya Allah dia beli kopinya, dia beli esnya, dia beli indominya, makanan yang lain, insya Allah dia beli, dia nyaman, dia beli semua barang yang ada di sini gitu. Kalau dalam persaingan memang persaingan yang ketat di industri perwarkopan yang ada di sini, gimana sih Bang Imam berinovasi agar warkop ini tetap relevan dan menarik bagi pelanggan? Kalau itu Bang Imam nggak punya tips, jujur aja kayak gitu. Kalau misalnya ditanya persaingan itu pasti ada kayak gitu. Tapi Bang Imam nggak pernah tuh yang dibilang harus inovatif, harus kreatif, enggak. Misalnya ditanya buat menarik pelanggan, saya sebutin ya salah satu langganan saya dari angkatan dulu MTS 2014, 16, 19, 21, 22
Terus Bang Imam tanya nih, apa sih yang bikin lu balik lagi ke warkop ini? Padahal gua nggak berbuat sesuatu loh, saya bilang gitu. Nyaman, udah gitu. Nyaman, kayak gitu ya dibikin nyaman. Nggak ada tuh, Bang Imam nggak merasa bersaing bahwa di sini warkop sono, warkop sini. Bang Imam tuh punya langganan yang mereka kalau ditanya apa sih kelebihan dari warung gue, kok lu balik lagi gitu kan? Oh nyaman bang, kata gitu. Juga apa orangnya nggak rese-rese gitu ya kan, nggak mencari keributan itu tuh. Makanya kalau Bang Imam tadi Amar bilang apa sih yang dalam kiat-kiat buat inian apa persaingan, nggak ada, inovasinya pun nggak ada sebenarnya kayak gitu. Kelebihan dari itu tadi Bang Imam, tempatnya ada lahan parkirnya, orang ini dia apa buat kita nyaman lah pokoknya kayak gitu, biar bisa dia balik lagi. Dan dia juga Bang Imam saranin nih kalau bisa jangan nongkrong di sini aja, nongkrong di warung kopi lain, nanti dia bisa tuh membedakan, oh di sini begini rasanya, oh di warung Bang Imam begini rasanya. Cuma memang kalau di sini nih Bang Imam tuh mengibaratkan orang yang beli itu sebagai apa, teman. Kenapa tahu sendiri, Bang Imam aja kalau di sini kan ngedekin orang, kadang-kadang bukan cuma ngelayanin, gabung nongkrong kan kayak gitu. Itu supaya ngajak mereka supaya oh ini nggak ada batasan antara penjual dan pembeli, kita sama-sama temen kok kayak gitu. Kalau Bang Imam lagi ngelayanin ya Bang Imam bareng dulu ngumpul gitu. Itu aja sih yang Untuk rencana kedepannya mungkin warkop ini akan dibuat sesuatu itu atau apa? Ya, insya Allah nanti habis Lebaran Bang Imam ini udah punya rencana sama istri. Nah, warkop ini insya Allah mau dimasukin sama menu berat, makan kayak nasi, yaitu kalau nggak tadi sih Bang Imam udah bicarakan sama istri itu pecel lele, pecel ayam, terus sama kebab. Terus Bang Imam tambah itu aja sih kayak gitu. Terus sama penjualan online kayak gitu. Setelah Lebaran Bang Imam nambah menu makanan berat, karena selama ini anak-anak tuh langganan nyari makanan berat itu selalu keluar. Gimana caranya nih anak-anak yang biasa nongkrong di warung Bang Imam itu diem aja di sini, menu yang ada makanan berat ada, ringan ada, minuman lengkap, itu semua insya Allah habis Lebaran Bang Imam mau penuhi semua seperti itu. Terus tadi ada yang mabok-mabokan, Bang Imam bilang itu gimana sih cara ngadapin tantangan tersebut Bang Imam? Nah, awal mulanya mabuk itu begini ya Mas. Dulu waktu warkop ini dijaga sama bapak saya, ini ada salah satu sesepuh, anak salah satu sepuh, dia ini minum nih di sini. Nah dulu bapaknya Bang Imam tuh ngingetin, Mam tuh ingetin kan warung-warung tuh, nggak enak Pak, ini anak sesepuh. Nah akhirnya berlanjut dan nih, jadi angkatan 2014 itu waktu ada anak sesepuh ini minum, datang, dia bilang, Bang di sini boleh minum. Nah Bang Imam nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan Bang Imam jawab iya, berarti Bang Imam mendukung bahwa di warung saya itu boleh minum. Nah Bang Imam jawab enggak, nggak boleh. Tapi di situ ada minuman. Artinya apa? Berarti kan diskriminasi Amar. Contoh misalnya Amar boleh, Jidan nggak boleh, ya kan? Itu diskriminasi tuh. Bang Imam diam tuh ditanya sama angkatan 2014, Bang di sini boleh minum. Bang Imam diam. Itu jawaban ngambang tuh, kayak gitu. Dan pada akhirnya ya begitu berlanjutnya terus sampai pada detik ini kayak gitu. Istilahnya orang menganggap bahwa warung kopi ini boleh minum gitu, padahal Bang Imam ngambang kayak gitu. Sebenarnya kalau ditanya boleh nasi Bang, nggak boleh kayak gitu. Tapi pada waktu itu ada orang ngomong gini nih, orang sekitar warung, kalau di warung Bang Imam nggak boleh minum, di sakral juga harus nggak boleh minum, karena kan dulu sakral juga banyak yang minum kan. Terus yang di bawah tuh dulu orang pada judi, pada mabuk juga. Terus yang di warung Kokong juga kayak gitu. Dan pada akhirnya sepakat bahwa ya udah biarin aja kayak gitu. Dan selama dulu sampai sekarang ada orang mabuk, alhamdulillah di warung Bang Imam gak ada keributan kayak gitu aja. Ya perjalanan biasa aja kayak gitu. Lagi pula sekarang ada yang mabuk tapi juga sebulan sekali itu belum tentu ada yang minum di sini, enggak kayak gitu. Kalau untuk kegiatan rutin di warkop ini ada nggak sih Bang Imam kira-kira? Nggak ada kegiatan. Sebenarnya dulu diminta warung kopi Bang Imam tuh buat pangkalan Grab, terus sama di angkatan 2014 itu minta pengajian nih di sini rutin malam Rabu malam Kamis.
Nah Bang Imam nggak mau nih, misalkan ditanya kenapa sih Bang Imam nggak mau, takutnya Bang Imam itu Bang Imam pakai jampe-jampe nih gitu ya kan, setiap hari Rabu malam Kamis itu ada pengajian kayak gitu. Nah orang pada bilang misalnya gini, dia mah so islami gitu, warungnya begini begitu. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu, dan itu gak dialami sama teman Bang Imam. Seminggu sekali dia rutin pengajian, bukannya orang malah tambah rame, malah makin sepi warungnya. Ditanya nih langganannya kenapa, disangkanya jampe-jampe atau guna-gunanya kayak begitu. Sebenarnya kita sih patut juga, benar, nggak ada salahnya. Namanya kita berdoa sama Allah ya kan, mendatangkan rezeki kayak gitu. Ada juga orang berpendapat bahwa seperti itu. Sekarang sih orang berpikir udah macam-macam lah kayak gitu. Terus orang berdoa atau tahlilan kayak begitu, sangka-sangkanya wah ini dia sih penglaris lah apalah kayak gitu. Bagaimana mau menghindari kayak gitu. Udah itu aja. Lanjut lagi, mungkin dari pertanyaan ini, dengan semakin berkembangnya teknologi, apakah Bang Imam menggunakan platform digital atau seperti media sosial atau aplikasi dan lainnya? Kalau kayak IG, Twitter itu ada, tapi yang megang itu, yang ngelola tuh bukan Bang Imam. Waktu itu angkatan 2014 MTS tuh. Nah, kenapa Bang Imam nggak kelola sendiri? Karena Bang Imam tuh dilarang main media sosial sama istri kayak gitu. Padahal sebenarnya penting banget media sosial dalam melancarkan usaha, bisa promosi, ya kan, bisa istilahnya kita memberitahu ke pelanggan-pelanggan kita ada menu baru, atau mungkin misalkan ada kegiatan apa di sini buat mengundang mereka kayak begitu. Untuk saat ini sih udah nggak ada, karena yang angkatan 2014 juga udah pada bubar, jadi platform istilahnya kayak IG, Twitter itu udah nggak ada kayak gitu. Udah pokoknya konvensional aja dari mulut ke mulut. Menurut Bang Imam, apa sih yang paling penting dalam menciptakan pengalaman yang berkesan di warkop ini? Pengalaman? Iya. Kalau misalkan ditanya pengalaman tuh, Bang Imam juga bingung jawabnya pengalaman apaan. Tapi memang sebenarnya tiap tahun itu ada kegiatan anniversary. Ulang tahun itu angkatan 2014 itu mengadakan anniversary itu setiap bulan Oktober. Nah kalau misalkan mereka gabung di sini tuh, join asnya tuh bergabung di warung kopi Bang Imam tuh tanggal 22 Oktober. Nah setiap tanggal 22 Oktober Bang Imam itu selalu jalan-jalan keluar kota gitu. Waktu mereka belum pada sibuk nih kerja. Nah pengalaman Bang Imam itu pengen lebih mendekatkan diri kepada mereka itu ya dengan tadi jalan-jalan keluar kota, field trip kayak gitu. Jadi mereka merasa bahwa saya ini bukan pedagang, saya ini teman juga. Mereka iya bisa silaturahmi kayak gitu. Dulu sih ada buka puasa bersama juga, tapi memang jarang di warung kopi ini. Dulu buka puasa bersama paling meriah itu di tempat mertua saya, karena sini tempatnya kecil. Di tempat mertua saya banyak masih banyak lapangan yang kosong, itu bisa saya gunakan. Pengalaman yang tadi Aman bilang, pengalaman paling berkesan saya adalah ketika saya jalan-jalan bersama mereka dan menghasilkan kenangan yang banyak kayak begitu. Kalau warkop ini sering menjadi tempat berkumpulnya komunitas sih memang, apakah ada kegiatan khusus atau programan yang dibuat oleh komunitas tersebut di warkop ini? Nggak ada. Tadi Bang Imam udah sebutin kalau kegiatan rutin tuh nggak ada sama sekali. Terus komunitas sih nggak ada. Cuman memang tadi ada angkatan 2014 itu yang namain warkop saya itu angkatan 2014 itu saya sebut aja ya, timnya Bani. Kalau 2016 itu namanya angkatannya Aldo kayak gitu, yang sekarang masih ada 2021 namanya Amar juga. Kalau 2022 itu timnya si Alvin kayak gitu. Komunitas waktu itu ada mau masuk Grab, cuman Bang Imam nggak kasih karena parkirannya kecil. Nanti di sini jadi tempat perkumpulan Grab, langganan Bang Imam jadi nggak bisa parkir atau nggak bisa datang kemari karena lahan parkirnya dipakai sama Grab. Jadi
Bang Imam tuh nggak mau kalau misalkan salah satu komunitas atau ada golongan mau datang kemari, Bang Imam larang. Misalkan kenapa? Karena warkop saya itu bukan punya satu komunitas, bukan punya suatu agama, bukan suatu punya golongan. Jadi siapa aja kesini bebas kayak gitu. Mau dia orang Grab, mau orang Gojek, mau dia orang Muslim, non Muslim, bebas, nggak ada. Jadi nggak ada perlakuan khusus buat langganan saya, nggak ada, semua saya sama ratakan. Jadi kan Bu Imam bilang ada pembagian waktu nih antara keluarga dengan bisnis warkop ini. Itu caranya gimana sih Bu? Caranya? Nah, cara membagi waktu tersebut. Kalau ditanya kayak begitu bingung Bang Imam jawabnya. Nah, kalau Bang Imam sih ngatur jadwalnya ya ngikutin anak sekolah aja, kayak nganter pagi, terus habis nganter anak, nganter istri kerja. Setelah itu Bang Imam bebenah tuh beresin perabotan warkop. Nah, setelah beresin perabotan warkop, Bang Imam tidur tuh. Setelah kira-kira jam 11 Bang Imam bangun jemput Ganso, les, terus biasanya tidur lagi. Kita bangun-bangun jam 2 atau setengah 3 tuh. Nah itu baru udah tuh ngepel kayak gitu, ngepel. Setelah ngepel Bang Imam biasanya nungguin istri tuh buat jemput lagi di Sriwijaya kayak gitu. Nah setelah udah istri udah pulang baru dah tuh Bang Imam buka kayak gitu. Jadi nih warkop ini tuh dijadikan usaha tuh, dijadikan nomor 3. Jadi nomor 1 itu istri, 2 itu anak, 3 itu warung kopi. Nah Bang Imam tuh nggak misalkan, nah omsetnya gimana Bang? Bang Imam itu pertama nggak ngejar omset. Karena apa? Karena pertama Bang Imam tuh nggak ngontrak. Jadi misalkan contoh Bang Imam hari ini dapat uang 100.000 pun itu nggak masalah. Karena yang Bang Imam cari itu bisa buat makan sehari-hari, jajan anak, bensin, terus bisa beli token listrik, udah itu aja. Jadi warkop ini nggak punya beban berat. Contoh punya cicilan rumah, cicilan bank atau cicilan motor itu nggak punya. Jadi murni buat makan aja sama jajan anak, kayak gitu aja. Kita lanjut lagi. Untuk dana pengeluaran dan pemasukan itu gimana sih memang cara mengelolanya? Cara mengelolanya begini, saya sebutnya nih. Pertama, saya itu punya modal 20 juta. Nah, 20 juta itu saya potong jadi 2, 10 juta, 10 juta. 10 juta jadi barang, 10 juta jadi saldo bank. Nah, dari 10 juta ini kita belikan tuh belanjaan. Misalkan contoh, gula 5 kilo, terus misalkan nutrisari, milk oren 10 renceng, kopi ABC susu 10 renceng. Itu tuh kita kelola tuh tiap hari dari 10 juta itu. Nah seandainya di pertengahan jalan kita butuh modal atau misalkan ada orang yang ngutang, nah itu kita tutup itu dari yang saldo ini. Nah ntar awal bulan harus dibalikin lagi. Contoh, yang awal bulan belanja kita tarik ada 5 renceng, itu ntar akhir awal bulan depan itu harus ada 5 renceng lagi. Bagi mau belanjain lagi saldo 10 juta dengan awal yang pertama bagi mau belanjain tadi kita tarik 5 renceng, ABC muka 5 renceng, terus ABC susu 5 renceng. Nah dalam 5 renceng ini habisnya berapa lama? Bisa 2 hari lah, 3 hari. Kita beli lagi. Nah nanti setelah akhir bulan kita rinci nih keperluan kita nih berapa? Sebulan 30 renceng. Kita beli ini 30 renceng dengan modal yang misalnya kurang yang 10 juta awal jadi barang, kita masukin nih saldo yang tadi 10 juta nih. Nah ntar misalkan saldo yang ini berkurang, ada orang yang ngutang, ada orang yang habis bayar nih. Pokoknya dari awal kita belanja tadi 10 renceng harus balik lagi nih ke awal mula 10 renceng, jangan sampai kurang. Itu ntar ketemu tuh selisih. Nah selisih itu ntar jadi apakah kita untung, apakah kita rugi, kayak gitu. Itu kelihatan. Kalau misalkan secara kita bicara kayak gini sih nggak bisa lebih rinci kayak gitu. Harusnya Bang Imam pasti lihat pembukuannya kayak begitu. Kalau pembukuannya itu istri yang megang kayak gitu. Bang Imam ini ngejelasinnya secara global aja, besar aja kayak gitu. Jadi dari 20 juta, 10 juta jadi barang, 10 juta jadi saldo kayak gitu. Entah kalau misalkan di tengah jalan ada kekurangan atau misalkan ada
kita harus ada sumbang-sumbangan, kita ambil dari saldo bank itu. Nanti setelah akhir bulan semua barang yang habis kita belanjain lagi, ketemu selisih, duit saldo di bank kita berkurang misalkan 1 juta, ya kita kurangin 1 juta, ya kan. Nah sisanya itu ntar kita kurangin tuh belanjanya semua berapa totalnya, kan ketemu dah pokoknya keuntungan itu. Jadi kalau misalkan keuntungan dimakan tiap hari itu nggak bisa. Jadi ntar takutnya, misalnya contoh gini, hari ini saya dapat uang 700.000, terus saya jajanin nih 200.000 karena saya menganggap bahwa saya punya untung nih 200.000. Ternyata salah, karena kan kita nggak bisa ngitung nih hari ini laku Nutrisari 30 gelas, kopinya 40 gelas, kita nggak bisa karena kan kita masih sistem manual, kecuali masih pakai mesin kelihatan kan kayak gitu. Itu tuh pokoknya yang tadi Bang Imam katakan, 10 juta jadi barang, 10 juta jadi saldo bank. Jadi modal Bang Imam itu ada 2, 1 barang, 1 bentuk uang kayak begitu. Itu aja Mas. Tadi Bang Imam bilang ada yang utang, itu cara atasinnya gimana sih memang orang-orang yang utang? Kalau atasannya yang utang kita tanya dulu, dia mau bayarnya mingguan atau bulanan. Nah kalau yang mingguan dulu ada konversi dibayar mingguan. Nah dalam mengatasi orang-orang yang utang ini, kan kalau konveksi itu kan kebanyakan pendatang. Biasanya yang Bang Imam pegang itu bosnya dulu. Suatu saat ketika anak buahnya kabur, bosnya mau nggak tanggung jawab? Kalau bosnya masih mau tanggung jawab, Bang Imam boleh. Tapi kalau nggak mau tanggung jawab, Bang Imam nggak kasih kayak gitu, karena beresiko besar. Semua usaha gulung tikar. Kalau berurusan sama konveksi yang pada ngutang itu kebanyakan pada kabur, dan itu istilahnya memulihkan lagi usaha itu sangat sulit, karena kan mereka itu utang itu bukan 50.000 atau 100.000, bisa jutaan kayak gitu. Untuk mengatasinya kayak begitu. Jadi ada nggak yang nge-backup dia nih, misalnya anak buahnya konveksi mau ngutang, yang saya pegang tuh kepalanya bosnya, bukannya dianya. Dan pernah sih waktu itu pas di sini ada konveksi, anak buahnya kabur 2 orang, tapi bosnya berani tanggung jawab gitu. Kalau misalkan untuk warga sekitar kita tanya, oh bayar bulanan. Nah misalkan contoh dia gajian nih tanggal 25, Bang Imam kasih spare lagi tanggal 27. Kalau tanggal 27 dia nggak bayar, pertama biasanya Bang Imam gantikan tuh, udah nggak bakalan bisa lanjut lagi. Karena apa? Sama-sama kan kita saling membutuhkan. Dia butuh barangnya, kita butuh uangnya, kayak begitu. Misalkan contoh ada alasan dia bilang, mau kan gue juga bayar. Sebenarnya di dalam usaha itu, kalau utang itu bisa memutus silaturahmi dan juga bikin kebanyakan usaha bangkrut, kayak begitu. Karena apa? Sesuatu yang kita pinjamin itu kan bentuknya makanan atau minuman, sedangkan kita kan nggak punya jaminan, ya kan? Nggak kayak barang orang kredit, oh ya kalau lu nggak bayar nih gua ambil nih motor lu, gua tarik, kan kayak gitu. Karena yang kita pinjamin itu adalah bentuk barang atau minuman, jadi kalau kita tekan gitu ya nggak bisa kayak gitu. Jadi pada akhirnya biasanya nih Bang Imam bimbing nih yang orang utang sampai dia bayar. Setelah dia bayar biasanya Bang Imam nggak kasih lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang jangka panjang nih memang. Kalau soal jangka panjang, apa sih visi Bang Imam untuk warkop ini? Saya tuh udah bicara sama pemilik tanah ini, istri saya. Saya itu punya pemikiran panjang atau misalkan rencana panjang saya itu, usia saya sekarang kan 25 nih. Dalam 5 tahun itu saya itu mau merencanakan, pertama tahun depan itu saya mau bikin sertifikat tanah SHM. Ini buat membangun nih. Kalau sertifikat itu, ini kan surat tanah warung saya itu kan masih gabung nih sama atas nama mertua saya, itu pengen saya pecah-pecah tuh atas nama istri saya kayak gitu. Nah setelah ini jadi, bikin sertifikat itu kan lama Mas. Nah setelah jadi, saya mau bikin IMB, izin mendirikan bangunan. Nah izin mendirikan bangunan udah terbit, saya mau ngebangun nih warung kopi saya jadi 2 lantai. Jadi bawahnya buat warung kopi, atasnya buat tidur kayak gitu. Nah setelah udah dibangun, saya itu mau bikin SIUP. SIUP itu singkatan dari surat izin usaha pribadi. Nah dari SIUP ini nanti buat legalitas warung saya kan nggak ada izin.
Nah kalau udah punya siup, besok saya mau bikin jadi warteg kek, atau mau bikin coffee shop kek, itu bisa karena udah ada surat izinnya. Ntar jadi ngurus-ngurus pajak itu bisa seperti itu. Nah dalam tadi yang Bang Imam sebutin tuh, Bang Imam tuh punya rencana 5 tahun itu kelar kayak gitu, supaya ke depan itu usaha Bang Imam lebih aman. Jadi misalkan contoh ada orang pajak bilang mana nih surat izin lo, yang pertama biasanya sih kalau buat orang kelurahan itu yang ditanya itu IMB-nya, izin mendirikan usahanya, karena kan setiap daerah itu ada peruntukannya man. Misalnya contoh di daerah ini mau dibikin apa, ruko, kadang-kadang ada juga yang nggak boleh itu dibikin karena peruntukannya rumah, nggak boleh dibangun ruko atau tempat usaha kayak begitu. Tapi kalau kemarin Bang Imam tanya sih boleh, kalau di daerah sini tuh buat usaha itu boleh kayak gitu. Makanya Bang Imam mau bikin, pertama dalam 1 tahun Bang Imam mau bikin sertifikat tanah, tahun kedua mau bikin IMB, izin mendirikan bangunan, tahun ketiga keempat itu membangun warung kopi jadi 2 lantai, tahun kelima Bang Imam mau bikin surat izin usaha pribadi. Kenapa Bang Imam? Kayaknya sih untuk dukungan keluarga, seberapa besar sih dukungan keluarga yang Bang Imam terima dari keluarga Bang Imam untuk menjalankan bisnis ini? Kalau support dari keluarga itu udah 100% nama. Ini kan warkop ini kan yang ngerintis bukan Bang Imam, yang ngerintis kan bapaknya Bang Imam, yang disebut panggilan Pak Ade itu kan ayahnya Bang Imam. Jadi ini bisa dikatakan malah bisnis keluarga yang bisa terus menerus langgeng. Nah cuman Bang Imam nih dari ayah Bang Imam ke Bang Imam. Nah Bang Imam ini jujur aja mah nggak punya tuh kepengen bahwa anak Bang Imam tuh nerusin usaha Bang Imam. Kepengennya tuh Bang Imam, anak Bang Imam yang bernama Ganso ini pengennya di luar ini, karena di keluarga Bang Imam itu semua pedagang gitu. Jadi pengen ngelihat bahwa keturunan-keturunannya atau keluarganya itu jangan pedagang semua, jadinya homogen gitu, bisa heterogen, mau jadi tentara, ada yang mau jadi ilmuwan atau mau jadi pegawai negeri sipil kayak gitu. Kalau bicara support, semua pasti mendukung. Kayaknya Bang Imam, ibunya Bang Imam, adik-adik dulu juga yang temennya Amar tuh, adiknya Bang Imam Barul juga kan dia sering bantu juga di sini. Jadi keluarga itu yang paling utama mensupport kayak gitu. Siapa lagi kalau bukan yang mensupport keluarga, karena memang doa orang tua itu yang paling utama. Semoga usaha kita jadi lancar itu ya berkat doa orang tua, apalagi ibu kita. Itu aja. Sekarang pertanyaan terakhir Cik, gimana sih tips atau cara membangun warkop untuk usaha-usahawan di luar sana, terutama untuk anak muda? Tips yang menarik buat Bang Imam kasih tahu itu sebenarnya kalau buka warkop itu tantangan bagi mereka ya, buat di luar sana itu gimana menciptakan keramaian. Lah saya ini bukannya, kebanyakan kan orang kalau misalkan mau usaha itu di tempat yang udah rame, contoh pasar, kedua mall, atau dekat-dekat kampus, misalnya di daerah sini Binus, pasti orang ini kalau mau buka usaha di Binus aja, karena apa? Itu rame kayak gitu. Sedangkan Bang Imam bukan rame nih, di sini dulu tempat angker. Bang Imam menciptakan keramaian. Gimana caranya menciptakan keramaian? Dulu aja nih ada orang bilang, ih, lu gimana sih buka warkop di tempat angker? Yang dulunya tempat angker sekarang jadi tempat yang nyaman. Kayak gitu. Itu tips yang pertama Bang Imam, gimana menciptakan keramaian. Bang Imam nggak bisa kasih tahu tuh gimana caranya, karena Bang Imam aja menjalani itu ngikutin apa adanya aja udah. Mengalir begitu aja udah ngikutin kayak gitu. Itu cari tempat, kalau Bang Imam sih sarannya memang cari keramaian. Kedua, lihat tuh modal kamu. Kebanyakan anak muda di sana nih punya modal 50 juta atau 100 juta aja, itu menurut Bang Imam kecil. Karena apa? Coba deh kamu tanya nih, ruko aja nih yang di pinggir jalan yang paling murah aja bisa 40 sampai 50 juta. Jadi orang yang punya duit 100 juta aja mikir, kira-kira gua ini mau menjalankan usaha sewa tempat aja udah harga hampir 40 sampai 50 juta. Bisa pulang nggak tuh uang gua? Kayak gitu. Nah terus ketiga,
market kayak gitu. Kita lihat nih tujuan pengunjung kita tuh siapa, anak muda kah, anak SD kah, ya kan, apakah pekerja kayak gitu. Kita lihat tuh. Nah, kayak contoh nih, warung kopi yang saya punya ini kan semua golongan bisa anak sekolah, bisa istilahnya mahasiswa, bisa pekerja. Kenapa saya katakan semua golongan bisa? Ya karena memang tempat umum, beda sama kopi shop yang kayak di pinggir jalan besar. Itu kan marketnya udah beda. Harga kopinya aja minimal aja udah 18.000. Sedangkan saya aja jual 4.000, berarti kan bisa tuh. Semua golongan bisa masuk. Sedangkan kalau kayak kopi shop di luar kayak begitu tuh yang di pinggir jalan, itu minimal kopiannya 18.000. Ya kan? Kita lihat tuh, makanya tadi yang Bang katakan, pertama cari tempat strategis. Walaupun tempat strategis itu nggak 100% bisa menjamin. Banyak kok usaha yang di binus yang orang pada bilang rame, yang tutup bakal over kontrak banyak. Tapi memang paling penting cari keramaian. Kedua, permodalan. Ketiga, tadi itu yang memang marketnya siapa nih? Yang mau beli di warung kita tuh siapa? Kayak gitu. Nah, setelah itu pegawai. Di zaman sekarang tuh nyari orang yang pintar tuh banyak, yang jujur susah. Entah tuh udah kita gaji, dia masih nilep duit warung kita. Jadi apa? Yang tadi Bang Yun katakan, modal mendukung, SDM mendukung. Modalnya ada, SDM-nya nggak mendukung, nggak bisa jalan. SDM-nya mendukung, modalnya nggak ada, nggak bisa jalan. Artinya apa? Tadi yang Bang Yun katakan, modalnya ada, SDM-nya mendukung, tempatnya bagus, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Kayak gitu. Jadi buat yang di luar sana, saya sarankan ketika membuka usaha, lihat dulu tempatnya, permodalannya, marketnya, SDM-nya. Kalau kata orang, gampang kok nyari orang, sulit. Nggak segampang membalikan tangan, sangat sulit. Merintis usaha itu, membuka itu paling gampang, tapi yang bertahan itu sulit. Contoh, kita buka nih gampang, tapi kan seminggu rame, 2 minggu rame, bulan depan nggak rame, lama-lama modal kita susut nih, bayar listrik, bayar pegawai, income kita nggak punya, lama-lama modal kita habis, kita jadinya bingung, ya begitu. Nah itu saya tidak bisa membuka semuanya lengkap buat tips bagi di luar sana. Pokoknya saya cuma sarankan yang standar-standar aja, seperti tadi yang saya ulangi nih, tempatnya, terus permodalannya, sama marketingnya, SDM-nya, itu aja sih 4 kayak begitu. Sebenarnya ini standar. Nah, cara ngelolanya seperti apa itu pasti kalian lebih pintar daripada saya. Walaupun misalkan usaha saya sudah berjalan 12 tahun, tapi menurut saya itu masih kurang maksimal kayak gitu. Jadinya kalian tuh harus belajar dari orang-orang yang jauh lebih dari saya kayak gitu. Semoga kalian yang di luar sana bisa lebih sukses dari saya. Itu aja tips dari saya. Mungkin itu aja untuk pertanyaan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Wafida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.